Saya bersyukur karena stereotip atau sematan HTI terhadap saya itu karena perjuangan, bukan karena saya ngerampok, nyuri, main perempuan, korupsi, lalu di stempel, oh dia korupsi, pantas dia HTI, oh dia main perempuan, pantas dia HTI. Alhamdulillah enggak. Kan ketika saya disematkan label itu kan karena saya melawan oligarki, karena saya berjuang untuk menuntaskan ijazah palsu, saya melawan ketidakadilan, saya nuntut hal-hal yang harusnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya sebagai bagian dari hak konstitusional. Jadi bagi saya itu normatif dan bahkan saya syukuri, berarti positif gitu. Ketimbang saya dalam posisi seperti Hasto Kristianto dikejar-kejar KPK kasus korupsi. Makanya saya agak challenge juga pada PDIP, ini gimana PDIP yang partainya wong cilik, ada wong cilik dizolimi di Banten nggak gerak, Hasto yang korupsi dibela habis-habisan. Gaharnya PDIP hanya karena Hasto. Coba kalau gaharnya juga bela rakyat Banten, wong cilik, kan luar biasa. Begitupun dengan kelompok HTI yang pernah sehat di era Pak SBY, yang dibubarkan di era Pak Jokowi. Sekali waktu juga tidak semuanya juga pernyataan Pak Jokowi harus benar, karena bagaimana mungkin dia bisa mengingat masa lalunya secara detail di tengah dia heroik dengan begitu banyak kompleksitas problem negara yang juga numpang di kepalanya. Makin kesini situasinya makin runyem. Pak Dr. Rias Rashid juga kan adalah orang yang menurut saya juga 10 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi tidak mendapat ruang gitu. Sejak awal Pak Jokowi menghitung rute ini one by one, kan satu demi satu dihitung. Wah ini kok arahnya lebih ke politis, makin kesini makin politis aja gitu. Di luar sana orang nggak bodoh-bodoh amat, semua orang juga tahu skema itu, gitu loh. Kenapa? Karena pertempuran ini pertempuran elit politik, gitu. Pak Jokowi elit politik, Roy Suryo nggak usah ngaku sebagai ahli, lu mantan anggota DPR RI, mantan menteri, kan gitu. Tetap orang akan menilai ini soal politik. Dokter Tifa nggak usah ngaku sebagai dokter, lu itu tim sukses relawan Amin. Ya dalam dunia politik persekian detik kan segala sesuatu bisa saja berubah. Nggak ada tuh bantuan uang dari Demokrat, padahal kader sendiri, gitu loh. Terus ngapain dia jor-joran untuk ijazah palsu? Gini, karena kadang-kadang donatur politik kita itu orang yang sama kadang-kadang. Kita buka-bukaan aja, kalau pilkada terjadi di Sulawesi Utara, ada 3 kandidat gubernur, ya, maka donatur-donatur itu akan membiayai ketiganya. Iya, ini kan sedang jadi persoalan hukum, jadi harus pakai uang siapa? Ente kan nggak mungkin kasih uang gitu. Dia memang harus pakai uang negara. Dan misalnya saya berkali-kali di BAP di hotel, sering gitu. Jadi orang Polda datang, buka satu ruangan, kita di situ di BAP. Nggak usah Pak Jokowi, pik siapapun di bumi ini, bukan hanya di Indonesia, siapapun di bumi ini, ketika kehormatannya dicabik-cabik, ya, saya ini mungkin kalau lawan Mike Tyson yang nggak berani, pik, gitu loh. Tapi kalau Mike Tyson menghina saya, menghina anak saya memang mungkin mati, tapi pasti saya lawan dulu gitu loh. Guys, aku mau ngobrol panjang lebar dengan teman-teman. Kali ini seperti biasa, aku ngundang Kakanda Al-Kindi, Presiden Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin, Gemoy, ya. Seperti biasa beliau selalu jadi narasumber di kegiatan podcast online. Bang Kindi, sehat ding? Alhamdulillah wa syukrillah wa la nikmatillah. Alhamdulillah. Siap. Ala kulli hal. Sehat. Alhamdulillah. Oke, di sini kita sudah ada 51 penonton serentak. Selamat datang Mbah Kliwon. Ding, kita mau bahas ini apa namanya? Secara kebetulan kan kemarin kalau kita lihat, kenapa kok ada profesor, ada orang-orang yang notabene-nya adalah apa ya? Orang-orang tokoh. Nah, tadi juga ada teriakan-teriakan dari si Ahmad Khozinuddin. Dia membuat narasi begini. Kita harus jaga Polda, jangan sampai Polda dibakar juga gitu seperti Kejagung dan di beberapa titik. Ini luar biasa juga nanti karena di situ sudah ada ijazahnya Pak Jokowi sebagai bukti. Padahal itu narasi yang keliru gitu. Jokowi punya ijazah itu bukan bukti sebenarnya. Itu cuma sebagai bahan untuk dianalisa karena laporan ke Polda itu kan bukan berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Pandangan ente terkait kisruh yang sekarang sedang ramai, termasuk Pak Profesor Rias Rashid. Ini orang setauku dia adalah tokoh loh. Ya, selain beliau akademisi, beliau itu termasuk konsep tentang otonomi daerah, tentang pemerintahan, beliau itu termasuk high class. Bagaimana pandangan ente? Ya, terima kasih. Salam sehat semua, salam waras semua ya. Pertama, kita ingin menanggapi dulu terkait soal Pak Prof ya.
Pak Profesor Dr. Rias Rashid yang dulu salah satu tokoh yang juga saya idolakan ya, karena melalui beliaulah tercetus apa yang kita kenal dengan otonomi daerah ya, ada desentralisasi gitu. Jadi bagaimana daerah bisa mengelola harta kekayaannya sendiri sebanyak kira-kira 70%, dan beberapa hal-hal yang berbasis sumber daya alam masih dikelola oleh pemerintah pusat. Namun apapun itu, geliat otonomi daerah itu menciptakan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk berpacu dalam kehidupan sosial, berpacu dalam geopolitik, dan juga sosiokulturalnya makin terbuka, dan itu menciptakan sebuah dampak kultur yang sangat baik bagi keberlangsungan kehidupan kita sebagai bangsa yang memang kaya akan ragam budaya ya. Saya kira Profesor Dr. Rias Rashid ini salah satu tokoh yang perlu kita apresiasi ya. Sebagai persona luar biasa. Nah, akan tetapi memang segala bentuk ekspektasi saya terhadap beliau itu kok jadi sedikit agak tercoreng dengan pernyataan-pernyataan beliau yang justru tidak melambangkan beliau sebagai seorang akademisi. Ya, beliau kok jadi agak kaku banget gitu, dan parameter yang beliau gunakan untuk kemudian menyimpulkan Jokowi itu memiliki ijazah palsu itu kok parameter yang rendahan semua gitu melalui media. Ada dua hal kan kalau nggak salah tuh yang beliau sampaikan itu. Ya. Terus soal Kasmujo ini kok serendah itu gitu. Padahal sebagai seseorang yang sudah melampaui jenjang akademisi yang sudah berlipat-lipat ya, sudah melewati proses hidup sebagai manusia biasa juga. Saya kira kehidupan berbangsa, kehidupan sebagai manusia kita itu punya percakapan yang luas gitu loh. Sekali waktu juga tidak semuanya juga pernyataan Pak Jokowi harus benar, karena bagaimana mungkin dia bisa mengingat masa lalunya secara detail di tengah dia heroik dengan begitu banyak kompleksitas problem negara yang juga numpang di kepalanya. Pak Jokowi tidak sekedar bicara tentang Kasmujo, tapi dia juga bicara tentang Margono, dia juga bicara tentang Rifki, Nanjai, dan seterusnya gitu loh. Artinya sekali waktu kalau ada semacam pernyataan yang sedikit kepleset, bukan karena kesengajaan, tapi ya mungkin yang dia ingat di situ gitu loh. Itu saya kira itu biasa saja gitu loh. Tapi ya memang makin kesini situasinya makin runyem. Pak Dr. Rias Rashid juga kan adalah orang yang menurut saya juga 10 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi tidak mendapat ruang gitu loh, tidak mendapat ruang politik apapun, dan saya kira ya juga ada muatan-muatan ketidaksukaan beliau juga dengan Pak Jokowi. Dari podcast yang saya dengar panjang itu isinya full gitu loh, bukan sekedar bicara tentang keaslian dan seterusnya, tapi orang ini menyasar sampai pada hal-hal yang menurut saya tidak melambangkan pribadi dia yang bijaksana, menyebutkan bahwa Jokowi itu tidak ngerti apa-apa segala macam. Itu satu hal yang menurut saya boleh dikatakan, tapi yang mengatakan itu tidak boleh sekelas profesor. Maksud saya gitu, Pik. Tidak cocok lah menurut saya seseorang yang punya gelar setinggi itu, tidak cocok. Atau memang jangan-jangan karena muncul-muncul nih profesor-profesor ini, macam-macam profesor muncul kan. Atau jangan-jangan memang mereka lagi pakai status keprofesoran mereka ini untuk juga ikut meramaikan bursa ini agar publik kemudian makin menyerang Pak Jokowi gitu, agar publik makin percaya, karena ini selain ada ahli di situ, ada juga profesor di situ yang ikut-ikut bicara, sehingga ini juga mungkin cara-cara untuk menggerus serendah-rendahnya Pak Jokowi sampai titik level yang paling rendah yang akan dilakukan oleh mereka. Saya kira sepertinya memang ini menjadi agenda yang terstruktur, sistematis, dan masif ya. Ya, kalau kita mau lihat rute mulai dari Indonesia gelap, terus kemudian bicara tentang IKN mangkrak, lalu kemudian di ujung semua ini Pak Jokowi masih diganggu. Ya, saya kira ini sekali lagi saya meyakini bahwa ini tidak berdiri sendiri. Ini memang sebuah grand design, ya, sebuah rute yang dibangun sejak awal, panitianya sudah disetting, dan kemudian para pelakonnya sudah berbaris rapi untuk sesuai dengan rundown, sesuai dengan schedule masing-masing, kapan dia keluar, kapan yang satu nutup, kapan yang satu keluar, kapan yang satu nutup. Ya rutenya sepertinya seperti itu, gitu. Sebenarnya aku mau menagih teman-teman Jokowi mania ya, atau teman-teman Jokowi lovers atau para pendukung Pak Jokowi yang di sekitaran, yang kemarin Bang Ade, Bang Silver itu mereka meramaikan bahwa di belakang semua peristiwa ini ada bohir, dan ini karena mereka
mendapat semacam informasi tambahan ketika Pak Jokowi mengutarakan di ruang publik bahwa ada tokoh besar dan ada kepentingan-kepentingan besar. Nah, aku mau nagih sebenarnya ke Bang Andi, sebenarnya siapa gitu kok sekarang kok diramaikan seolah-olah ada Pak Jokowi dengan Pak SBY dibentur-benturkan seperti itu. Dan ini bagaimana? Apalagi tokoh seperti Rias Rasyid ini kan, Ding, biar bagaimana beliau juga cukup aktif di eranya Pak SBY. Apa ente melihat situasi ini? Iya, sekali lagi bahwa Pak Jokowi melaunching pikiran yang berbasis naluri dia sebagai politisi, gitu ya. Jadi seorang politisi memiliki naluri, instingnya bekerja, lalu kemudian dia menghitung. Ini kan juga tidak tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Jokowi bangun pagi terus tiba-tiba ngomong, saya kok feeling saya ini di politisi ya. Enggak, Pak Jokowi tentu berhitung secara matematis dan kalkulatif. Sejak awal Pak Jokowi menghitung rute ini one by one, kan satu demi satu dihitung. Wah, ini kok arahnya lebih ke politis, makin kesini makin politis aja, gitu. Jadi tidak salah menurut saya ketika Pak Jokowi melontarkan bahasa bahwa ini ada orang besar dan seterusnya, ya, yang mungkin punya kepentingan di sini. Karena juga nggak kecil-kecil amat yang menyerang Pak Jokowi. Profesor Dr. Rias Rasyid orang besar juga, gitu loh. Roy Suryo juga orang besar juga, gitu. Banyak orang-orang besar, Abraham Samad orang besar yang menyerang Pak Jokowi kan gitu. Jadi saya kira tidak bisa kita kemudian mencoba untuk memframing, ya, karena si Hosnuddin ini memframing terkait bahwa ini kok ngapain diseret-seret, Demokrat dan SBY pun disebut dia kan gitu. Ya ini ya cara-cara yang menurut saya jutek, cara-cara latah yang memang sengaja. Ini dia jago memang memainkan framing itu, jago memang si kader HTI ini memang jago dia. Jadi memang yang orang lupakan satu hal bahwa Pak Jokowi itu politisi dulu. Dan politisi itu punya hak untuk berpikir tentang ini, feeling dia sebagai politisi. Itu yang nggak boleh kita lupakan. Sampai hari ini beliau politisi gitu, Pik. Nah, itu yang saya kira juga nggak perlulah kita mau melebarkan ini. Kalau saya lihat justru Roy Suryo dan kawan-kawan lagi mencoba menikmati nih, gitu. Pernyataan-pernyataan baju biru dan seterusnya, lagi coba untuk mereka mau mau geser ke sana agar menciptakan konflik ini lebih terbelah lagi gitu loh. Seolah-olah Demokrat yang tertuduh di sana. Ya, saya kira juga semua cara akan mereka lakukan, ya. Saya justru menyarankan kepada tim-tim Pak Jokowi agar berfokus saja kepada urusan ijazah palsu, tinggalkan feeling-feeling politik dan seterusnya. Soal kemudian ini dipolitisasi, hadapi saja, ya. Karena ini nasi udah jadi bubur. Saya pikir kita berfokus saja terkait soal pencemaran nama baik, berfokus saja terkait laporan Pak Jokowi, sehingga kita jangan mau digeser-geser lagi ke arah-arah yang lebih luas dan lebih lebar, karena makin ke sana akan makin liar dan pada akhirnya kita kehilangan objek yang sebenarnya menjadi tujuan akhir gitu. Jadi harapan saya sih terkait soal politik dan non politik, ya, saya secara pribadi dari awal tidak akan menggeser apapun pernyataan saya sejak awal bahwa memang ini jelas politis, ya. Sehingga menurut saya udah, karena ini kita udah tahu bahwa ini muatannya sangat politis, ayo kita berselancar bareng-bareng, hadapi saja dengan cara kita masing-masing. Publik nggak gobok-gobok amat, Pik. Di luar sana orang nggak bodoh-bodoh amat. Semua orang juga tahu skema itu, gitu loh. Kenapa? Karena pertempuran ini pertempuran elit politik, gitu. Pak Jokowi elit politik, Roy Suryo nggak usah ngaku sebagai ahli, lu mantan anggota DPR RI, mantan menteri, kan gitu. Tetap orang akan menilai ini soal politik. Dokter Tifa nggak usah ngaku sebagai dokter, lu itu tim sukses relawan Amin. Kita kan tahu semua itu. Artinya ini pertarungan politik, para elit politik sedang bertarung. Judulnya ijazah palsu, gitu loh. Ya sudah, kita bermain saja di wilayah itu. Saya secara pribadi ya melihat mereka saat-saat ini justru lagi mendapatkan angin segar nih dengan adanya isu baju biru. Kemudian mereka mencoba untuk memblow up itu, dan jangan-jangan besok hari mereka mencoba lebih memanaskan mesin agar kemudian benar-benar memancing reaksi Demokrat untuk juga turun secara membabi buta. Itu yang sangat berbahaya. Hati-hati politik propaganda yang mereka lakukan ini, hati-hati. Mereka kan selalu bermain soal framing itu gitu. Tapi apalagi kan ada Roy Suryo. Tapi memang kalau kita mau bicara cocok logi, nampaknya juga ada semacam pola yang ya terbentuk seperti itu. Misalnya gini, ketika
ketika Pak Jokowi melontarkan bahwa ada orang di belakang, ya, ada tokoh besar di belakang ini, ya memang tidak spesifik. Terus nyeletup salah seorang dari relawannya Pak Jokowi, ya aku nggak tahu apakah ini terkonfirmasi ke Pak Jokowi atau tidak. Tiba-tiba mengatakan sosok yang besar itu ini memperlihatkan eksistensinya dengan ini kebetulan warga melihat warna biru ini baju saya. Kemudian orang tidak mungkin melihat Nasdem. Maka yang dilihat adalah Demokrat. Kenapa Demokrat? Dan kalau Demokrat berarti SBY dan juga AHY. Karena memang konon AHY dipersiapkan untuk 2029. Konon purnawirawan yang sekarang lagi ribut-ribut pemakzulan Gibran itu adalah rawatan-rawatannya SBY. Konon HTI, FPI, organisasi-organisasi yang terlarang di eranya Pak Jokowi pernah dirawat oleh Pak SBY ketika. Semua dicocok-cocok logikan. Jadi memang publik akhirnya menilai seperti itu. Walaupun kalau kita mau bicara fakta dan data, hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY itu aku lihat stabil. Kemudian eksistensi AHY juga di Kabinet Merah Putih, kabinetnya Prabowo, termasuk juga kerjasama dengan Mas Gibran, terbilang tidak ada masalah gitu ya kan. Tapi yang namanya politik itu pasti apa. Nah, terakhir pernyataan sikap dari AHY walaupun secara singkat dia bilang itu adalah fitnah besar yang. Nah, cuma ketercocokan inilah kalau kita mau bicara teorinya Rismond dan juga Roy Suryo, cocok logi ini nampaknya kenapa kok memang betul-betul mau mengarahkan ini ada SBY. Nah, kayaknya dimanfaatin juga sama Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan untuk membahas itu dan membaca itu. Ente secara konkret mau mengatakan apakah itu mustahil atau tidak mungkin, argumentasinya apa? Ya, saya tidak pernah bilang itu tidak mungkin dalam dunia politik. Oke. Ya, dalam dunia politik per sekian detik kan segala sesuatu bisa saja berubah. Bisa saja dinamikanya menjadi keras, bisa menjadi dingin, tergantung dari momentumnya seperti apa. Orang boleh andai-andai berspekulasi karena melihat rute yang anda paparkan tadi, boleh, tidak ada yang salah di situ gitu loh. Tapi saya secara pribadi lebih melihat bahwa ini personal yang secara kebetulan pernah terafiliasi gitu loh, pernah terafiliasi. Padahal di 5-7 tahun terakhir udah putus hubungan sama Pak SBY mereka ini. Ya, orang-orang ini sudah putus hubungan, Pik. Ya, apatah lagi pada saat Demokrat mendapatkan jatah sebagai menteri, ya kan? Itu makin memutuskan hubungan mereka sebenarnya dengan. Jadi kejadian ini mirip seperti kejadian-kejadian perang-perang di masa silam sebenarnya. Bagaimana ada kelompok Syiah Ali yang berperang melawan kelompok Muawiyah. Lalu kemudian akibat dari Ali dan Muawiyah tidak bisa menyelesaikan konflik dan kemudian Imam Ali memilih untuk berdamai, untuk membagi teritorial sehingga dia memilih menjadi pemimpin Kufah pada waktu itu, kemudian menciptakan kemarahan Syiah Ali yang kemudian keluar dari Syiah Ali berubah menjadi Khawarij. Dari Khawarij ini kemudian membentuk diri untuk memerangi Ali. Jadi begitu aku melihatnya, ya ini mirip-mirip saja, sebelumnya berkumpul kemudian akhirnya membubarkan diri, bikinlah gerakan-gerakan tambahan yang kebetulan banget hubungannya masih mesra. Gitu loh. Jadi Roy Suryo masih punya hubungan mesra dengan kelompok Demokrat, begitupun dengan kelompok HTI yang pernah sehat di era Pak SBY yang dibubarkan di era Pak Jokowi. Ya saya kira ini sebuah situasi yang secara natural terjadi. Akan tetapi kalau mau dikatakan bahwa Demokrat benar-benar berdiri, ya Demokrat benar-benar hidup dalam konteks membiayai, menginjeksi, bergerak seperti itu, saya tidak begitu yakin. Gampang mengidentifikasinya. Saya punya sahabat anggota-anggota DPR RI Partai Demokrat banyak, ya. Teman-teman saya anggota DPR Provinsi dan ketua-ketua Partai Demokrat di beberapa daerah saya dekat, dan mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang hebat. Dalam momentum-momentum ketika Demokrat berkepentingan, minta maaf ini, saya tidak bermaksud mengerdilkan partai. Nggak ada tuh bantuan uang dari Demokrat, padahal kader sendiri. Gitu loh. Terus ngapain dia jor-joran untuk ijazah palsu? Apa untungnya Demokrat di situ? Gitu loh. Jadi nggak juga partai yang sehat itu berpikir bagaimana menciptakan kuantifikasi di dalam tubuh DPR RI. Partai yang sehat akan berbondong-bondong merebut kursi. Jadi nggak akan mungkin ada uang yang banyak digelontorkan hanya untuk mendowngrade seseorang. Yang itu implikasi secara politiknya juga nggak berdampak amat ke partainya. Tuh pikiranku segampang itu. Kalau kemudian ada sosok pengusaha, ada sosok orang besar
yang masih punya hubungan mesra dengan Demokrat, kemudian juga membiayai gerakan Roy Suryo, saya tidak bisa bilang bahwa Demokrat juga ikut bermain di situ. Gini, karena kadang-kadang donatur politik kita itu orang yang sama kadang-kadang. Kita buka-bukaan aja, kalau pilkada terjadi di Sulawesi Utara, ada 3 kandidat gubernur, ya, maka donatur-donatur itu akan membiayai ketiganya. Gitu loh. Kenapa? Karena dia harus pasang kaki, jangan-jangan ya kan harus menang gitu loh, jangan kalah gitu. Nah, saya kan juga di sini mengetahui kerja-kerja politik seperti itu di beberapa daerah. Nah, artinya apa? Saya bisa menyimpulkan di sini bahwa kalau mau digiring ini barang ke resmi institusi Demokrat dan ke personal AHY dan Pak SBY, saya kira itu jauh. Itu saya kira nggak kena itu nggak kena. Kalau mereka kenal secara afiliasi, punya hubungan dengan siapa donatur yang menggerakkan Roy Suryo dan kawan-kawan, saya pastikan itu iya. Gitu. Nah, yang kayak gitu, yang kemudian dibaca publik karena kedekatan, kemudian ya akhirnya menjadi liar dan bias kan seperti itu. Contoh aja kalau di pilkada Sulawesi Utara misalnya, Pik, Anda orang yang berjuang buat partai Gerindra misalnya, mati-matian. Di sisi berbeda, beberapa kawan Anda ya itu bermain dengan partai PDI Perjuangan misalnya. Satu ketika ada momentum Anda ngopi bareng dengan mereka, kebetulan ketemu di warung kopi, pasti orang-orang dari partai Gerindra akan laporin ke kandidat Anda bahwa UPIK itu berkhianat karena tadi duduk dengan teman-teman pakai baju merah, tim sukses dari partai lain. Kita kan latah, Pik. Politik kita politik latah, gitu loh. Nah, kelatahan ini kemudian menciptakan asumsi. Nah, asumsi apa lagi? Ada uang yang beredar, ya, ada pembiaya dan seterusnya. Maka akan menimbulkan spekulasi-spekulasi publik. Namun apapun itu yang saya mau katakan adalah, saya berharap tim-tim Pak Jokowi berfokus kembali pada fokus pencemaran nama baik, tuduhan ijazah palsu tersebut. Berfokus saja pada kasus yang tidak lama lagi akan segera menimbulkan tersangka, ketimbang kita liar. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi aktor-aktor teatrikal yang luar biasa. Ya, kita sedang menghadapi Roy Suryo yang punya kepiawaian mengolah kata sedikit-sedikit ketawa, dan semua Pak Jokowi dianggap nggak negarawan. Contoh Pak Jokowi bermain-main menyampaikan, wah kalau yang harusnya ijazahnya palsu nih si ini, bukan saya, siapa tuh temannya yang jarang masuk nilainya jelek kan gitu-gitu. Itu hanya sebuah kelakar, tapi Roy Suryo bilang itu biadab, itu jahat banget, merendahkan sahabatnya. Bos, apakah jadi gini, Pik? Kenapa kehangatan bernegara ini menjadi tidak boleh? Kenapa orang jadi tidak boleh saling olok yang biasa sekedar main-main? Kenapa kita sudah harus seserius itu gitu loh? Sementara dia tiap ngomong ketawa sendiri. Gitu. Ini kan orang agak sinting juga menurut saya, Pik. Kan lucu-lucu juga nih Roy Suryo nih mengatakan Pak Jokowi itu merendahkan temannya sendiri, itu bukan jiwa negarawanan. Waduh, gawat ini orang, Pik. Ini gawat, Pik. Ini saya mau ceritakan ke teman-teman yang nonton podcast Bang Bill ini ya. Bangsa ini adalah bangsa Nusantara ya. Bangsa Nusantara ini tidak sekedar ditebus dengan darah dan air mata, tapi cara pejuang memaintenance perasaan rakyatnya itu dengan softoh. Softoh itu istilah Arabikano yang dipakai oleh Wali Songo dan dipakai oleh seluruh kesultanan di bangsa ini untuk menghibur rakyatnya. Dengan apa? Dengan stand up komedi, dengan memberikan kesempatan mereka tertawa, gitu lebih. Kalau Anda bilang bahwa Papua adalah suku yang beringas, ganas, enggak dong. Orang Papua doyan humor. Orang Papua suka ketawa, suka cerita-cerita lucu. Anda mau bilang orang Ambon keras? Enggak, orang Ambon suka ketawa, cerita-cerita lucunya banyak. Orang Madura Anda bilang keras? Enggak, mereka suka ketawa. Orang Batak suka cerita-cerita lucu. Bangsa ini dibesarkan dengan cara yang penuh dengan humoris. Itulah sebabnya kenapa namanya Nusantara. Ini diambil dari filsafat Nusantawa sebenarnya. Gitu loh. Bangsa ini bangsa yang nusa-nusanya ini hobi ketawa. Lah kenapa bangsa yang hobi ketawa ini boleh, tapi Jokowi nggak boleh gitu loh. Kenapa semua orang boleh bermain-main gitu, sekedar ngolok-ngolok teman sendiri. Kalau Pak Jokowi nggak, salah. Loh kenapa gitu? Kenapa kalau giliran Pak Jokowi apapun salah aja, ngomong apapun salah aja, nggak ada benernya. Ya ini berbahaya. Husainuddin juga berhentilah bawa-bawa ayat, berhentilah
memframing dengan menggunakan ayat-ayat suci. Saya bisa pastikan jidat hitam Syekh Khosnuddin tidak lebih alim dari Pak Jokowi dalam konteks ibadah. Saya bisa pastikan. Siapa yang bisa melihat Khosnuddin waktu saat lohor, asar, maghrib? Kita nggak lihat. Tapi Pak Jokowi nggak putus 5 waktunya. Ingat itu. Gitu loh. Jangan, kita belum tentu. Jangan menilai orang dari kemampuan mengunggah bacaan-bacaan ayatnya, kemudian kita mau menjas bahwa dia ini alim. Enggak lah. Enggak. Badan intelijen CIA itu banyak yang hafal ayat, gitu loh. Banyak dari. Jadi framing yang terus dimainkan oleh mereka ini membahayakan, dan makin kesini makin liar. Sehingga saya ajak Bang Silverster, Bang Ade, Bang Andi dan kawan-kawan, ayo fokus aja, fokus kepada pencemaran nama baik. Jangan mau dipelintir ke sana ke sini, jangan ngikut arus. Apapun yang Pak Jokowi sampaikan itu adalah warning buat kita di bawah. Feeling saya ini kok ada politisi orang besar. Udah, kita berbaris rapi untuk siaga 1. Tapi tidak perlu mereaksi itu gitu. Kita bersiap saja gitu untuk menghadapi segala kemungkinan. Siapkan diri kita masing-masing tanpa kita harus menebak-nebak, apalagi kita melemparnya di ruang publik bawa baju biru segala macam. Saya kira itu tidak perlu, karena itu nanti akan lebih liar dan lebih bias. Biarkan situasi ini bergerak. Nah, terkait soal, saya lupa tadi ente bilang soal apa tadi, pembakaran apa, soal. Iya, itu kan orasinya si Ahmad Khosnuddin waktu di Polda kemarin, dia memastikan bahwa memberikan semacam penekanan. Tapi biasalah mainan-mainannya Ahmad ini kan selalu main di framing. Hati-hati, kita harus jaga Polda, karena biar bagaimanapun situasinya sekarang ada ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah, jangan sampai Polda jadi korban seperti Kejaksaan Agung dan beberapa wilayah yang karena ada kasus besar maka bukti-buktinya itu dibakar ya. Jangan sampai Polda bakal dibakar, walaupun itu bahasa kelakar, tapi sebenarnya itu agenda memframing gitu. Agenda yang terkesan sekali Ahmad Khosnuddin ini menggunakan ilmu komunikasi yang betul-betul mengkonstruksi masyarakat itu, terutama para pendukung mereka, untuk meyakini dan menganggap kalau terjadi sesuatu nanti terhadap kalau terjadi sesuatu terhadap kondisi dan apa yang terjadi di Polda, itu karena memang ada ijazahnya Pak Jokowi yang tidak asli atau memang tidak ada, kemudian dibakarlah Polda itu. Itu mainan-mainan seperti itu gimana itu dalam kacamata politik menurut ente? Ya, kalau Khosnuddin menyampaikan bahwa berbaris rapi, jaga Polda, jangan sampai dibakar, saya senang berita itu, Pik. Bahagia saya dengar berita itu. Artinya kalau besok Polda kebakaran, ya dia yang bakar itu. Iya. Iya kan, dia sudah langsung menebak lebih dulu kan gitu. Jangan-jangan Kejagung kebakaran kemarin dia yang bakar tuh. Gitu. Loh iya, yang hobi bakar, yang hobi takbir, bakar-bakar sana bakar sini kan hanya mereka tuh, gerbong-gerbong HTI dan seterusnya. Kan gitu. Jadi ya membangun framing seperti ini untuk terus menciptakan kecurigaan publik dan terus membangun ketidaksehatan cara berpikir publik terhadap bangsa ini kan berbahaya. Gitu loh. Artinya mereka ini bohong, Pik. Saya kan melihat sepintas ya, dia bikin pernyataan bahwa cukup dengan memperlihatkan ini untuk menciptakan legacy. Tau gitu, bahwa kita hanya butuh legacy, melihat ijazah Jokowi ini, ya, ini legacy yang jangan ditinggalkan kepada produk masa lalu. Kita mau bikin itu agar kemudian sejarah mencatat tidak ada presiden yang pernah punya ijazah palsu. Loh, kalau lu cinta dengan bangsa ini, lu nggak perkarakan soal ijazah ini, Pik. Gitu loh. Sekarang bayangkan kalau memang itu ijazahnya palsu misalnya. Terus kan tercoreng nama bangsa ini. Kan gitu. Nah, kalau memang lu cinta bangsa ini, harusnya cara berpikirnya enggak kayak gitu. Udah, Jokowi udah habis, ayo sekarang fokus ngurus Prabowo gitu loh. Apa nih yang perlu dikritik dari Pak Prabowo dan apa yang perlu didukung? Itu baru asli orang-orang yang hubbul waton minal iman, orang-orang yang betul-betul cinta tanah air dan bangsa. Gitu loh. Tapi kalau membangun framing bahwa Polda mau dibakar dan seterusnya, ini kurang ajar, Pik. Ya, apalagi orang ini satu-satunya orang yang selalu bicara saudara Joko Widodo, seolah-olah dia tidak mau memberi penghormatan kepada Pak Jokowi dengan mengatakan saudara. Itu kan seolah-olah terpidana kan gitu. Seolah-olah orang yang sudah terhukum. Jadi selalu dia mau bangun saudara Joko Widodo, seolah-olah Pak Jokowi ada di depan dia. Itu kan cara hakim bicara itu. Gitu loh. Itu dalam kalimat pasif majemuk setara bahasa Indonesia nggak boleh dia ngomong seperti itu sebenarnya.
Itu salah tuh, nggak boleh gitu loh. Apa yang dilakukan saudara Jokowi itu kecuali orangnya ada di tempat. Iya. Kalau Pak Jokowi tidak ada, jangan bilang begitu. Dia harus, mendingan dia sebut nama aja sekalian. Apa yang dilakukan Jokowi ini, ya nggak apa-apa. Jangan dia bilang saudara, seolah-olah ada di depan lalu dia mengultimatum dengan telunjuknya. Itu bahasa kiasannya seperti itu. Ya orang ini nggak sehat juga, Pik. Saya kira makin kesini makin sakit dan sangat disayangkan Profesor Rias Rasid juga ketularan pandemi mereka itu gitu, virus mereka itu. Iya, iya. Jadi tugas berat kita saat ini adalah menjaga kewarasan publik. Itu tugas yang berat, ya. Karena mereka ini lagi mencoba untuk membuat publik ini tidak waras, ikut cara gila mereka itu. Gitu. Ini kan orang-orang yang sakit ini mencoba mengajak kita untuk sama-sama kita juga kena virus yang sama, ya. Kita tertular, kemudian kita juga menularkan. Nah, itu yang sangat berbahaya, ya. Dan coba lihat Roy Suryo itu. Saya lantas berpikir begini. Jangan-jangan setelah Allah Subhanahu wa taala itu Roy Suryo gitu loh. Yang maha benar itu gitu. Jadi kenapa sih kalau versi mereka benar semua gitu? Kalau cara berpikir orang nggak salah, keliru. Wah, ini ngawur ini, wah ini ngaceh ini ngaco. Loh. Lucu kok. Ente harus kami iakan terus kebenaranmu, pikiran orang tidak mau Anda hormati. Oh, nggak bisa. Jadi sudah tepat kalau segera mereka-mereka ini berurusan di kasus hukum, itu paling tepat. Sudah paling tepat itu. Itu. Ya, mungkin yang jangan dilupakan juga Anunding, apa namanya, kita tuh pernah ingat kenapa juga salah satu yang membuat motivasi. Jadi selain memang kebencian-kebenciannya, aku perhatikan karena memang ada motivasi juga dari sayembaranya si Egy Sujana. Dia berani sekali mengatakan bahwa kalau siapa yang bisa melihat ijazah aslinya Pak Jokowi itu, saya siapkan 16 miliar gitu kan. Walaupun itu cuma bahasa-bahasa ya Hanoks lah ibaratnya seperti itu, tapi kayaknya memotivasi banyak orang ya, termasuk itu si Rismond Sianipar. Kenapa juga aku bilang demikian? Karena Rismond Sianipar itu beberapa kali aku perhatikan orangnya kok money oriented. Misalnya waktu ada acara suara rakyat apa kayak itu, suara rakyat bersatu ke apa itu ya di E-News. Jadi Bang Pitra ini salah seorang lawyer itu sempat mengeluarkan sebundel uang sebesar 10 juta gitu. Siapa yang bisa memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, saya kasih 10 juta. Oh, itu Rismond langsung kayak melihat uang tuh, wih, sini saya, dia minta duit. Walaupun entah itu dengan gaya-gaya yang apa, tapi menurutku ini menarik gitu. Nah, ditambah dengan pernyataan istrinya misalnya, kami dulu nge-YouTube tapi yang subscribe cuma 100-200 orang dan yang nonton paling cuma 5 apa semua, nggak ada perkembangan gitu. Sehingga ketika melihat ada kisruh ijazahnya Pak Jokowi, termasuk kisruhnya Mirna, kisruhnya KM 50, KM berapa itu yang membuat YouTube kita bisa berkembang gitu. Jadi aku lihat memang dengan berkembang ya, selain memang ibaratnya narsistik di sana, ada juga yang berkaitan dengan ada fulus kan. YouTube itu juga duit gitu kan, saweran dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap saja lepas dari mereka punya penyampaian bahwa ini visi misi Indonesia ke depan apa semua, tetap menurutku money oriented. Mustahil seorang Ahmad Khozinuddin yang berjuang hantam Aguan lah katanya, hantam Jokowi apa semua, kemudian tidak ada uang yang mengalir. Aku nggak yakin. Orang ini juga butuh makan, orang ini juga nggak mungkin pakai jas dan dasi khasnya itu kesana kemari, operasional kesana kemari, kemudian tidak ada duit yang mengalir. Jadi tetap saja, kalau aku sih lebih setuju bahwa kalau kita mau bicara orang besar di belakang, itu bohir, lebih ke pendana ketimbang terjebak pada konflik politik dengan Pak Jokowinya. Aku lihat seperti itu. Jauh lebih bagus kalau memang kita mau mentafsirkan, bukan memposisikan lawan politik. Karena Pak Jokowi itu politisi, dia butuh teman politik, bukan lawan politik. Dan tipe Pak Jokowi setauku tipe rekonsiliatif, tipe yang kemudian mengumandangkan tentang bagaimana kita rekonsiliasi. Yuk Pak Prabowo dengan saya jadi ini. Ayo, dia nggak mau cari musuh. Yang menjadi musuh itu adalah orang-orang yang memang punya gagasan besar dalam perspektifnya. Terus kemudian gagasan itu tidak dalam pandangan Jokowi ini kan dia orangnya orang lapangan, orang eksekutor. Dia nggak bisa
narasi-narasi besar yang dimainkan ya, termasuk minta maaf Pak Prof Rias Rasyid ini kan juga narasinya terlalu besar. Nah, ini orang-orang gagal dan produk gagal yang ditinggalkan di eranya Pak SBY, dan Jokowi bermain dengan gayanya sehingga itu orang yang terlalu bunyi-bunyi besar, terlalu banyak mulut-mulut besar itu nggak cocok di eranya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu dia bukan ideologis tapi kerja gitu. Nah, ini yang menurutku penting untuk dibaca secara lain. Nah, kalau ente punya pandangan gimana soal pendanaan itu? Ya, saya kan dari awal podcast dengan Bang Bill kan saya selalu sampaikan bahwa tidak mungkin ini barang berdiri sendiri gratisan atas nama bangsa, atas nama pencari kebenaran, kejujuran, keadilan, seperti jargon-jargon yang selalu mereka sampaikan kan. Mereka ini adalah pejuang mencari keadilan, kebenaran dan seterusnya. Pik, dari awal saya sudah sampaikan, Jakarta tuh kencing bayar. Ya, Jakarta tuh kencing bayar, Pik. Ya, saya orang Jakarta tahu persis betapa mahalnya biaya hidup di Jakarta. Terus setiap hari harus ngundang orang. Nggak semua juga wartawan yang berburu berita ke mereka itu nggak semua juga gratisan. Pasti ada juga yang minta duit rokok untuk putar kembali kan gitu. Baru kemudian menyewa-nyewa gedung, menyewa-nyewa hotel setiap kali jumpa pers. Kemudian mengumpulkan pasukan, membangun tim dan seterusnya. Mustahil kalau gerakan ini, gerakan gratisan itu mustahil. Emang ada orang yang meninggalkan anak istri berbulan-bulan hanya untuk berjuang pada sesuatu yang sudah tahu jurang gitu loh. Gitu loh. Sudah tahu ini pasti jurang, tapi tetap ngotot ke sana. Ya kalau gratis saya kira juga sulit ya, sulit diterima akal. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan pesan prihatin saya buat sahabat saya Rahmat Himran ya. Ya buat teman saya Bogel. Ente kita petamang bae. Oh, orang dua ini petamang bae sekali gitu. Sering ngopi bersama, kasihan ente sakit. Harusnya ente nggak perlu datang ke Polda, gitu. Nggak perlu dan tidak apa-apa itu. Nggak usah mau didramatisir sama mereka. Ente anak hebat, ente orang pintar ya. Ente orang cerdas. Jangan mau ngikutin irama yang dibangun oleh mereka. Saya salut ya. Rahmat Himran ini adalah juru bicara TPUA. TPUA gitu. Ya, jadi itu teman baik saya. Saya salut ya. Dia mau memberi diri. Tapi begini, bahwa kemudian upaya dan perjuangan itu bagus, iya. Tapi di perjalanan itu ketika Anda melihat hal-hal yang kira-kira merugikan dan mulai menemukan kebenaran-kebenaran dari arah lain, fafirru. Ya, kembali gitu loh. Kembali kepada jalan yang benar. Rahmat Himran itu orang hebat, Pik. Dia teman baik, anak itu berani ya, aktivis. Beliau yang naik kursi roda itu ya, yang juru bicara TPU ya, itu. Itu teman baik kita. Maksudnya ya dia orang kampung Ternate itu, Pik. Oh, iya. Ya, Rahmat Himran dia orang baik yang saya pikir juga sangat disayangkan kalau Anda, sahabatku, saudaraku, untuk ikut terlibat lebih dalam dengan kegiatan tersebut, sehingga itu saya pikir masih ada kesempatan untuk NTWA Pak Anak ya, masih ada kesempatan untuk ayolah cari jalan yang lebih benar. Bagaimana bisa dia dari awal loh, dia dari awal yang sangat memperjuangkan itu. Bagaimana ente ini guys, sebentar sebelum lanjut ya Anding ya. Jadi guys, salah satu juru bicara TPUA itu teman akrab dari Bung Alkindi ya. Ya kebetulan juga kawan Nua sama-sama dari Kota Manado. Yang paling menarik beliau itu adalah orang yang sejak awal memang menjadi juru bicara dan betul-betul menentang Pak Jokowi, termasuk ikut meramaikan bagaimana soal ijazah ini harus dibuktikan. Nah, sampai dengan tadi beliau yang begitu dalam keadaan sakit ya, bahkan si Ahmad Hozinuddin menyebutkan dia lagi kena gula itu. Hanya rela mendatangi Polda hanya untuk menunjukkan ke publik bahwa kami tidak seperti Pak Jokowi, sakit tapi pergi ke PSI, pergi ke Yogyakarta tapi nggak mau datang ke panggilannya Jogja. Sampai ke wilayah itu, artinya si Rahman itu sudah sangat-sangat militan dan ideologis memperjuangkan bersama Ahmad Hozinuddin dan TPUA. Bagaimana ente sebagai sahabat yang berbeda barisan dengan dia untuk meyakinkan orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan nanti dia yang akan ajak ente, hei Bung Alkindi, sadarlah engkau, sesungguhnya Jokowi itu banyak bohongnya, Jokowi itu banyak carut-marutnya gara-gara dia, dan ijazahnya itu pasti palsu. Bagaimana saling meyakinkan
Anggap ente ada bertemu dengan dia ini. Saya ini bukan militan Pak Jokowi, Pik. Yes. Anda tahu itu. Oke. Saya bukan orang yang mengagung-agungkan Jokowi, enggak. Saya juga tukang kritik Jokowi. Iya. Ya. Enggak, cuman saya mau meletakkan rasionalisasi gitu ke tempat yang lebih baik gitu. Ke tempat yang lebih benar. Bukan soal, tapi kalau Rahmat Himran mencoba menggoda saya misalnya untuk bergabung, itu rasanya sulit ya. Walaupun saya bilang saya bukan orang Pak Jokowi ya, itu rasanya sulit. Saya juga mungkin juga tidak akan menggoda Rahmat Himran untuk tinggalkan barisan itu, tidak. Tapi kalau Rahmat Himran masih mau memberi saya waktu 20 menit ngopi bersama, insya Allah sesuatu yang baru akan terjadi. Gitu loh. Sesuatu yang baru akan terjadi. Kenapa? Saya tahu persis anak ini. Saya tahu persis. Ya, ngobrol dengan beliau, ya dia orang, pokoknya Rahmat Himran adalah jenius, pemberani, dan selalu hadir di isu-isu nasional. Ya, saya kira, saya lupa apa organisasi yang dia pimpin, tapi seingat saya dia pernah menjadi ketua salah satu organisasi kepemudaan Islam lah, saya lupa apa itu. Ya, yang pasti amanah saya buat sahabat saya Rahmat Himran, semoga ente cepat sehat, cepat sembuh, dan orang baku apa dulu, cerita. Itu kira-kira. Baik. Begitu. Ya. Menarik nih, mudah-mudahan nanti gue mau potong-potong video ini baru kirim ke beliau-beliau aja. Tapi susah nih ya. Untuk menghadapi orang-orang seperti Roy Suryo, Rizwan Syahipar. Jadi mereka ini sudah sangat akut. Apalagi pasca Pak Jokowi selesai dari kegiatan reuninya kemarin itu kan mereka sampai mengeluarkan pernyataan bahwa itu settingan. Bahkan ada orang yang namanya Pak Mulyono, mereka bilang itu calo terminal, padahal beliau itu sebenarnya punya pekerjaan di salah satu perusahaan yang nama Pak Mulyono juga bagian dari situ. Terus mereka klaim bahwa banyak kebohongan gara-gara ada informasi dari Pak Mulyono dan juga temannya Pak Jokowi bahwa memang tidak ada apa istilahnya itu fakultas jurusan yang berkaitan dengan teknologi kayu. Padahal kalau kita mau memahami dan kita dapatkan informasi secara utuh, yang dimaksud dengan jurusan di tahun 80-an itu nggak ada. Termasuk juga memang jurusan tahun 80-an itu tidak tertulis secara formal, tapi setiap orang yang mau membuat skripsi dan juga mau buat di akhir studi itu selalu diposisikan bahwa kalian jurusan ini yang jurusan itu dijelaskan oleh temannya Pak Jokowi yang satu. Nah, yang paling menarik juga adalah soal bagaimana kemudian reuni ini dinilai bukanlah alumni UGM yang asli, melainkan mereka juga bayaran-bayaran. Jadi Pak Jokowi lah yang mengkonstruksi agar kegiatan itu secara dadakan dilakukan. Padahal acara itu memang sudah direncanakan sejak beberapa bulan yang lalu, dan itu pernah dilontarkan oleh Pak Andi di saat podcastnya. Jadi semua ragam tindakan Pak Jokowi ini selalu salah di mata mereka dan selalu keliru. Nah problemnya, dan yang nah problemnya kenapa kepolisian kita ini aku bingung juga, terlalu prosedur kah? Bagaimanakah sampai kok terkesan prosesnya terlalu panjang gitu kan? Ente mau melihat apakah aparat kita ini terlalu khawatir, atau mungkin ada orang dalamnya kelompok mereka di sana, atau kekuatan dan kekuasaannya Pak Jokowi yang mereka nilai mengkonstruksi atau memegang polisi sekarang juga masih abu-abu. Seperti apa kalau ente lihat itu? Kalau pikiran yang pertama tadi mungkin ketakutan mengambil tindakan akibat ini isu sudah menyeruak kan gitu. Tapi sebagai prosedur saya kira memang seperti ini mekanismenya. Ya, mekanismenya memang berlarut-larut, apalagi ini menyangkut dengan begitu banyaknya saksi. Gitu ya. Banyak banget saksi ini, Pik. Saya juga baru tahu ternyata orang-orang di lingkaran rumah Pak Jokowi pun juga diperiksa. Lebih gila lagi, saya juga baru tahu seluruh teman-teman Pak Jokowi itu puluhan orang sudah diperiksa juga rupanya. Saya baru tahu juga kalau rupanya sahabat-sahabat Pak Jokowi yang satu angkatan dengan beliau di UGM itu juga diperiksa. Gitu. Iya, artinya nih, aku mau konfirmasi juga ya, itu kenapa Pak Jokowi memanfaatkan kedatangan penyidik Polda itu ke Solo, karena kebetulan ada puluhan orang yang di Solo yang menjadi saksi yang kemudian dimintai keterangan, sehingga itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan soal Pak Jokowi semata-mata sakit dan bukan tidak mau mendatangi Jakarta, karena memang penyidik Polda datang ke Solo.
Iya, dan Pik, gini ya. Saya kan pernah mengalami hal seperti itu ya, ketika membantu teman menjadi saksi. Dari Polda Kaltara ke Kota Tarakan, mereka yang datang mem-BAP saya. Pernah kok, dan itu berkali-kali. Jadi mereka yang datang gitu, bukan kita yang ke sana. Karena pertimbangannya kenapa? Karena yang mau diperiksa di sini tuh ada beberapa orang. Gitu. Sehingga mereka berpikir, ah udah, kita saja, toh kan biayanya ada gitu loh. Negara menyiapkan biaya untuk hal seperti ini. Salah kalau si pengacaranya Dr. Tifa, si perempuan itu ngomong bahwa menggunakan uang negara. Ya iya. Iya, ini kan sedang jadi persoalan hukum. Jadi harus pakai uang siapa? Ente kan nggak mungkin kasih uang gitu. Dia memang harus pakai uang negara. Dan misalnya saya berkali-kali di BAP di hotel, sering gitu. Jadi orang Polda datang, buka satu ruangan, kita di situ di BAP. Bisa saja dia menggunakan Polres setempat, bisa menggunakan Polsek setempat, tergantung situasinya. Bisa di hotel, mereka hanya bermodal laptop kok, gitu loh. Foto, laptop, cuman itu aja. Jadi itu hal yang biasa, dan saya kira Roy Suryo tahu itu, kan juga pernah ngerasa gitu. Itu biasa aja. Nggak usah didramatisir bahwa kenapa dapat tempat yang empuk, orang-orang kami duduk nggak bisa bersandar. Walah, nggak usah terlalu didramatisir kali, gitu loh. Biasa aja, gitu. Kalian tuh terlapor, jadi lewati proses keterlaporan itu, gitu. Jadi ya hati-hati lebih. Ini terlalu banyak permainan, jurus-jurus lidah mereka ini luar biasa. Kemampuan mereka merangkai kata, menciptakan pikiran-pikiran liar, itu menyeret publik sebenarnya. Walaupun saya melihat animo publik terhadap ijazah palsu ini menurun. Gitu. Saya melihat algoritma dan di luar publik kolam ya. Kolam-kolam ini kan beda nih. Kalau kolam-kolam ini memang sudah tersaji memang di media sosial. Tapi harus diakui memang HTI itu dari dulu kalau di media sosial kuatnya minta ampun dari dulu tuh. Ya mereka kuat banget itu. Dan saya tahu juga partai mana yang terafiliasi dengan mereka mengelola Islam Cyber Army kemarin dan seterusnya, kita tahu. Nah, memang serius mereka dan tidak ada capeknya gitu. Tapi publik juga sedang berpikir bahwa di dapur saya ini asap lagi nggak ngepul nih, gitu loh. Situasi ekonomi kita lagi dalam kondisi yang kurang baik nih. Situasi lingkungan sosial kita juga punya kecenderungan ribut, tarkam antar pemuda. Ini yang terbaru lagi, pembubaran ibadah, pengerusakan rumah ibadah dan seterusnya. Orang lagi pusing ngurus itu. Roy Suryo dan kawan-kawan masih sibuk ngurus ijazah palsu. Pelan tapi pasti publik juga akan punya kejenuhan, gitu loh. Orang juga akan berada di titik jenuh, dan pada gilirannya nanti ya sudah, polisi akan segera mengambil tindakan gitu. Saya pikir nggak lama lagi, saya yakin nggak lama lagi, karena kan polisi nggak mau disalahin. Karena masih ada proses lanjutan, masih ada lagi urusan di kejaksaan yang belum selesai, periksa lagi di sana. Panjang, jalurnya pasti panjang. Ya, makanya itu belum melawan pengadilan banding, belum banyak sekali. Dan kalau aku sih melihat ini tidak akan pernah berhenti, karena dia tetap paket dengan pemakzulan Gibran menurutku. Karena kau tahu nggak, kemarin itu teman-teman purnawirawan itu ternyata ada di Medan, dan Pak Sunarko itu di Medan juga. Ya, bikin acara pagelaran yang berkaitan dengan pemakzulan Gibran. Jadi aku anggap katakanlah algoritma di YouTube atau di media sosial mengalami penurunan soal ijazah palsu, tapi kemudian muncul lagi soal pemakzulan. Ini memang sampai dengan betul-betul tergerus dan betul-betul hilang dari peredaran yang namanya Pak Jokowi ini, gitu loh. Nah, pertanyaannya aku ke ente terkait hal ini, apakah kemudian Pak Jokowi masih tetap mau mempertahankan eksistensinya untuk berada di wilayah-wilayah atau ruang-ruang publik secara politik, atau kenapa dia tidak mengambil langkah seperti SBY misalnya? SBY itu kan pasca jadi presiden beliau ya berkarya saja, walaupun memang tetap ada juga kerja-kerja politik sebagai bagian dari Demokrat kan, tapi tidak seintens seperti Pak Jokowi yang memang intensitasnya bertemu dengan ruang-ruang publik bahkan dalam keadaan sakit pun. Apa dalam pandangan ente? Kalau katanya Pak Rias Rasid kan karena Jokowi masih muda, sehingga itu Jokowi masih punya agenda kepentingan secara politik. Jadi dialah yang menjadi kingmaker ke depan, siapa yang menjadi wali kota, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi presiden, itu adalah bagian dari tangan-tangannya dia. Kalau ente memandangnya seperti apa itu? Ya, Rias Rasid aja sudah tua masih berkepentingan, gimana Jokowi yang muda nggak berkepentingan kan gitu. Jadi gini, Pak Jokowi ini sebenarnya sudah memilih untuk
rehat sebenarnya, Pik. Iya. Dari balantika dunia ini, karena dia sudah cukup mendesain Gibran. Dia cukup berada di belakang Gibran untuk menasihati, mementori kan gitu. Sudah cukup sebenarnya. Cuma kan dia diganggu. Gitu loh. Iya. Dia diganggu, ya singa kalau tidur lu ganggu ya bangun lagi kan gitu. Iya. Setua apapun singa, dia akan tetap mengaum juga untuk berdiri Iya. gitu loh. Jokowi ini politisi yang sudah memilih untuk udah gua rehat, tinggal pikiran-pikiran gua tuangkan ini untuk bangsa dan negara. Tapi kan dia dipaksa bangun loh, kita masih mau berperkara dengan lu kan gitu. Iya. Pak Jokowi masih diganggu. Nah, gangguan ini kemudian menciptakan reaksi beliau untuk harus bangkit. Cukup. Saya berpuluh-puluh tahun dihina sebagai bajingan tolol lah, disebut PKI lah, disebut sebagai pengkhianat lah, koruptor lah, segala macam. Semua tuduhan-tuduhan itu dihantamkan ke Pak Jokowi, hinaan dan cacian, dan itu dia tahan bertahun-tahun lamanya. Dia pikir ya, beliau pikir semua sudah berakhir ketika beliau tidak lagi menjadi presiden. Iya. Udah cukup, sampai dalam sebuah pertemuan dengan seorang jurnalis luar negeri dia mengatakan saya akan kembali ke Solo, Iya. saya akan jadi rakyat biasa di Solo, kemungkinan juga saya akan berkebun dan seterusnya. Tapi kan kemudian orang ini dalam persiapannya untuk menuju hari tuanya, dalam persiapannya untuk menjadi bapak bangsa, menonton dari luar, itu nggak bisa diseret sama Kozinudin dan kawan-kawan. Masuk lu ke gelanggang, masuk ke arena. Ada hal yang belum lu selesaikan di sini ya, kan gitu. Akhirnya ya sudah, sebagai politisi instingnya bekerja kembali, nalurinya bekerja kembali, ya sudah. Puncaknya adalah dia menyatakan saya akan membesarkan PSI, saya akan bekerja keras untuk PSI. Nah gitu. Nggak usah Pak Jokowi, pik siapapun di bumi ini, bukan hanya di Indonesia, siapapun di bumi ini, ketika kehormatannya dicabik-cabik, ya. Saya ini mungkin kalau lawan Mike Tyson yang nggak berani, pik, gitu loh. Tapi kalau Mike Tyson menghina saya, menghina anak saya memang mungkin mati, tapi pasti saya lawan dulu gitu loh. Iya. Gitu. Nah, Pak Jokowi ini kan hanya keluar kembali untuk bangun, saya ini jangan terlalu lu hina, berhenti gitu loh. Sudah, untuk mengakhiri penghinaan ini, ayo kita berperkara hukum. Pak Jokowi arahkan ke sana. Sampai di level ini Pak Jokowi masih sangat objektif, yang itu tidak dimiliki oleh para penyerangnya. Iya. Ya, ini Roy Suryo dan kawan-kawan kan apapun yang dilakukan Pak Jokowi nggak ada benarnya gitu loh. Sudah di level itu, sudah setingkat itu kebencian mereka terhadap Pak Jokowi, gitu, Bik. Sehingga saya kira juga itu yang membuat saya katakan bahwa saya bukan orang Jokowi, saya bukan fanatik Jokowi. 2 kali pilpres saya tidak memilih Pak Jokowi. Tapi saya ingin bilang bahwa kewarasan saya lagi bekerja, bahwa jangan seperti ini. Inikah cara bangsa yang menghormati mantan presiden? Inikah cara bangsa ketimuran yang menghormati mantan founding fathers kita? Masa seperti itu cara bersikap kita sebagai rakyat gitu loh? Nggak boleh seperti itu. Itu kan parah banget. Sama dengan alasannya Bang Rocky Gerung, saya ini menghina itu status dia sebagai presiden, yang saya hina jabatannya, bukan personanya. Ya menurut saya itu juga bahasa ngeles, Pik. Kalau lu mau menghina, kalau lu mau mengkritik ya kritik, jangan pakai kalimat menghina. Dia bilang dalam launch balancing, dalam pembicaraan yang seimbang, menghina dan memuji itu strata yang sama dalam level gitu loh. Jadi ketika saya menghina, kok saya dibenci, sementara saat saya memuji, kok saya dilulukan gitu. Padahal keduanya itu sama. Oh iya, dalam konteks pikiran akademik boleh, tapi dalam konteks adab ketimuran sebagai bangsa, bahaya kalau ini diterapkan, Pik. Pertanyaannya begini, siapa ya? Contohlah, Roy Suryo dan kawan-kawan, saya tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya sedang melawan sikapnya, saya sedang melawan jabatannya, kan misalnya begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau semua orang berdalih bahwa yang saya lawan ini, yang saya hina ini, ya, yang saya hina ini adalah jabatan, bukan persona. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang bisa mengukur atau mengetahui bahwa saya sedang menghina jabatan, bukan menghina orang? Kita kan tidak tahu isi hati orang, Pik. Gitu. Saya kan tidak tahu isi hati Rocky Gerung waktu dia bilang Jokowi bajingan tolol. Siapa yang dia hina itu? Gitu loh. Masa sih presiden yang dia hina seperti itu? Kan nggak harus seperti itu juga. Nah kan sangat bahaya kalau semua resonansi kehidupan kita ini seglamor itu, seliberal itu, sebebas itu. Kita kehilangan tata krama.
Kita kehilangan kehangatan berwarga negara. Kita kehilangan saling hormat menghormati yang dididik oleh sekolah-sekolah kita sejak dari SD. Nggak pernah ada tuh didikan untuk menghina gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pik. Iya, Nding. Ada satu pertanyaan penting atau hal yang barangkali perlu ente perjelas. Dan ini melebar kemana-mana. Satu hal yang menurutku juga cukup enak didengar, bahwa Pak Jokowi itu adalah pembohong besar. Sen kanan belok kiri. Itu yang didengung-dengungkan terus oleh orang-orang di luaran sana. Ente mau bantah bagaimana itu? Ya, jadi kan ada 1-2 sampling yang pasti dipakai gitu loh. Jadi ada 1-2 sampling yang pasti dipakai. Contoh SMK misalnya. Ini dalam hitungan saya ke depan ini sudah 60% orang Indonesia akan gitu. Ya, dalam mimpi Jokowi iya. Dalam konteks realisasinya tidak tercipta, pasti ada proses dinamika politik di sana. Ada proses tarik menarik di sana. Ada komponen yang tidak setuju misalnya di sana. Tuh. Ada semacam pasar yang tidak memungkinkan di sana. Investasi jadi berpikir keras untuk melanjutkan misalnya. Hal-hal seperti itu tidak bisa disebut sebagai kebohongan. Nggak bisa gitu loh. Ada kerasnya dinamika, sekali lagi, ada kerasnya dinamika di balik layar kehidupan manusia yang itu tidak bisa teraktualisasikan oleh visual apapun. Ya, contoh paling ekstrim begini. Gibran Rakabuming Raka akhirnya lolos melalui MK misalnya. Orang tetap akan menuduh Jokowi sebagai dalang, ya kan? Orang akan menuduh Jokowi sebagai dalang. Toh, sekarang bagaimana kalau ternyata dalangnya adalah partai-partai yang mendukung? Gitu loh. Kan juga bisa. Ini kan dinamika, gitu. Kan gitu. Ini ada dinamika gitu loh. Ada dinamika secara politis yang Pak Jokowi tentu kapasitasnya bukan tidak bisa melakukan perlawanan, tapi dinamika menyeret itu. Sama kayak kasus ijazah sekarang. Anda memaksa Jokowi masuk ke dalam dinamika Anda, dan dia terpaksa ikut bermain dengan dinamika yang Anda bangun, kan begitu. Itu negarawan yang benar sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau ada 1-2 sampling yang dilakukan Pak Jokowi kemudian belum gol, terus itu disebut bahwa dia adalah orang yang pembohong, wah nggak bisa seperti itu, Pik. Nggak bisa seperti itu. Ada berapa banyak kepala daerah di Indonesia ini yang menjalankan pemerintahan bertolak belakang dengan visi misinya. Dia penghutang besar, Nding. Pak Jokowi penghutang besar. Dia membuat IKN tanpa menghitung dengan baik. Dia membuat mendirikan pembangunan IKN itu tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dia banyak hal yang dia sampaikan ternyata itu dinilai oleh publik ya, dianggap bermasalah. Bagaimana itu? Nggak ada presiden rakyat yang seperti Jokowi. Nggak ada. Jangan bicara rakyat lah sama Pak Jokowi. Gitu. Dia lahir dari rahim rakyat itu. Dia tidak dari kelompok kasta-kasta yang besar, sudra dan seterusnya seperti yang ente sering terangkan itu. Enggak. Dia lahir dari kelompok jelata. Dia orang biasa. Dan soal proyeksi IKN satu ya. IKN itu adalah mimpi besar founding fathers Bung Karno. Ya. IKN itu mimpinya Bung Karno, bukan mimpinya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengeksekusi. Nah sekarang begini, Pak Prabowo ini lagi mendesain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Saya lupa itu apa proyek proyek jalan segala macam itu yang memakan ribuan triliun juga itu. Itu juga mimpi besar founding father puluhan tahun yang silam yang tidak bisa dieksekusi sampai hari ini. Pak Prabowo ingin melakukan hal itu. Dan IKN itu dikerjakan oleh investasi dari asing yang cukup besar. Kalau dikatakan bahwa wah ini banyak investor yang lari, bukan lari, Bik. Bukan lari. Iklim politik kita sedang gaduh akibat mereka ini semua. Ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, menciptakan kegaduhan ini adalah upaya untuk membangun multiplier effect kemana-mana. Agar publik merasa di era kepemimpinan Prabowo Gibran ini situasi politik tidak aman, kondisi keamanan sosial kita parah, keagamaan kita bentrok, kan gitu, sesama internal kita kacau, kan dibangun. Nah, kalau terjadi kegaduhan sebuah bangsa, maka investasi asing akan sangat-sangat berhitung untuk masuk, sangat takut gitu. Jadi sebenarnya mereka yang menghalau IKN baru mereka yang menyebut bahwa IKN proyek mangkrak. Oh enggak lah, kita dari IKN baik-baik aja. Coba kalau ke IKN malu itu semua.
IKN itu bagus banget sekarang ya, tinggal kemudian kapan. Ini kan hanya karena mental pegawai negeri Jakarta yang tak mau pindah sebenarnya, sehingga ikut nimbrung memanas-manasi kelompok-kelompok ini. Ya saya buka-bukaan aja, begitu banyak komponen kementerian di Jakarta, itu teman-teman saya nggak mau ke IKN. Itu pada nggak mau, akhirnya manas-manasi kelompok-kelompok ini. Sehingga kalau perlu mangkrak aja supaya tidak terbentuk. Itu sekaligus memberangus mimpi Kalimantan untuk lebih bangkit lagi. Bahwa seolah-olah pembangunan itu hanya Jakarta, Jawa saja, dan tidak boleh di Indonesia bagian timur dan tengah, gitu. Ya jangan salahkan saja kalau Laskar Dayak besok teriak jadi negara sendiri, kan sudah ada istananya presiden di sana. Iya. Bang Rustam Akip juga siap jadi presiden. Paling lawannya saya. Gitu. Oh, kita sudah punya istana, sudah punya kementerian-kementerian. Hati-hati loh. Hati-hati ini. Ini Kalimantan mengingatkan kepada mereka di Jakarta. Hati-hati ya. Kalau kalian terus-menerus cuek dengan kami, ya, kalian tidak mensupport IKN, hati-hati. Ini sudah terbentuk, tinggal merdeka aja nih. Sudah ada istananya, sudah ada semua. Wah, hati-hati. Nah ini bercanda-bercanda seperti ini, kalau Pak Jokowi yang ngomong, wah loh Rosio ini tidak ada kejujuran. Pokoknya Pak Jokowi nggak boleh ngomong kesian, nggak boleh bicara yang sekedar nyeleneh, mungkin untuk mengunggah memori dia dengan teman-teman dia di masa lalu. Sudah nggak boleh dia ngomong, gitu loh. Sedunia Indonesia ini, Nusantara ini, yang saya sebut Nusantawa ini, boleh ketawa di pinggir-pinggir jalan kecuali Jokowi nggak boleh. Versi Rosio dan kawan-kawan. Kan aneh itu. Udah nggak boleh Pak Jokowi main-main tuh. Kerdil banget. Nggak fair ini. Nggak. Ini clear ya. Ini clear. Kejujuran, kebenaran, kejujuran, kebenaran. Clear. Bosan melihat mukanya, serius. Bosan. Bangsa yang sudah sebesar ini, bangsa yang sedang menuju kepada 5.0 ini, bangsa yang sedang menuju kepada generasi Indonesia emas ini, kok disuguhin orang-orang model ini gitu loh. Kita nggak pernah mimpi kita akan hidup di zaman yang ngeliatin muka mereka ini. Satu ketawa sendiri, satu dengan mukanya kayak stick PS. Itu. Iya. Walhasil. Ya seperti itulah. Oke, Ding, aku minta lo closing statement, tapi closing statement ini kalau boleh lebih spesifik ya, karena terlepas dari apa yang sudah ente ceritakan dari tadi, ini kan sungguh banyak pencerahan ya buat kita-kita. Tapi yang paling utama di sini adalah aku mau nanya dengan sesungguh-sungguhnya kau jawab secara serius. Sebenarnya kalau memang dari kacamata politik, apakah kemudian Pak Jokowi ini adalah orang yang pasti akan masuk secara formal, walaupun dia sudah kisi-kisinya lewat pidatonya itu di partai politik, dalam hal ini adalah PSI, atau sosok Jokowi itu jauh lebih baik dia tidak berada di posisi partai manapun. Nah nanti dari sini akhirnya kalau dia tidak di partai politik, bagaimana nasib Gibran? Karena biar bagaimanapun melekat seorang Kaisang berada di PSI. Sehingga itu Jokowi dan juga Gibran kalau memang mau memenangkan pertarungan di 2009, maka membutuhkan kendaraan politik. Kira-kira kemana secara serius ente mau melihat situasi ini? Ya, kalaupun Pak Jokowi itu akan masuk ke panggung politik secara utuh, secara administrasi dan secara struktural masuk, ya saya kira paling itu di tahun 2034. Itu tidak mungkin di tahun 2029. Tapi saat ini Pak Jokowi tentu lagi berfokus mementorin anak-anak beliau ya, untuk ya bisa lebih maju lagi, bisa kemudian sukses seperti bapaknya. Saya kira dia sedang bertindak menjadi ayah yang baik untuk mengajari anak-anaknya agar tidak salah bergerak, agar tidak salah mengambil sikap. Tentu berdasar pengalaman Pak Jokowi yang sudah malang melintang di dunia politik, ada hal-hal yang merupakan clue yang perlu beliau tularkan kepada anak-anaknya agar sikap-sikap politik mereka menjadi tetap terjaga sampai dengan masa depan. Sehingga itu secara pribadi saya mau bilang bahwa apakah Jokowi berkepentingan dengan politik 2029? Saya pastikan iya.
Iya. Itu pasti. Dia politisi gitu loh. Iya. Terus nggak boleh gitu. Gitu. Seperti ada upaya untuk membuat Pak Jokowi nggak boleh berpikir 2029. Itu yang lagi dibangun gitu. Jadi semua gaya yang dilakukan orang-orang ini adalah mencoba untuk menghentikan Pak Jokowi sekarang. Sekarang dia harus dihentikan. Kenapa? Karena ada produk politik dia yang berhasil, namanya Prabowo Gibran. Iya. Itu loh. Kan sangat berbahaya bagi lawan-lawan politik. Terus giliran kita kapan nih? Kalau Pak Jokowi terus kan gitu. Akhirnya muncullah ide-ide Ijazah, Makzulkan, Gibran dan seterusnya. Semua ruang-ruang ini dibangun hanya semata-mata untuk mengerem kekuatan Pak Jokowi, gitu loh. Apalagi Pak Jokowi 10 tahun memimpin, tercipta begitu banyak pembangunan yang diduga. Nah ini banyak tuduhan nih, proyek-proyek yang terjadi di bangsa ini alirannya itu ke Pak Jokowi. Bahkan si Bitor ngomong ada uang di bawah tanah ke apa begitu yang disimpan oleh Pak Jokowi untuk itu satu hal yang apa namanya, selain fitnah saya nggak tahu mereka ini bisa apa gitu. Selain fitnah saya nggak tahu mereka bisa melakukan apa, saya nggak tahu juga gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa kemudian apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah satu hal yang berani menurut saya, sekaligus nekat ya. Ya sudah tahu ini jurang tapi tetap saja pergi gitu. Ya saya pikir juga kita sebagai orang-orang yang masih waras terus mendoakan yang terbaik buat mereka-mereka ini ya, masih terbuka kesempatan agar mereka segera bertaubat kembali ke jalan yang benar kan gitu, untuk menghentikan kisruh ini. Dan kepada teman-teman yang saat ini berbaris di timnya Pak Jokowi agar lebih berfokus kembali kepada urusan laporan di Polda, agar kemudian kita tidak kesana kemari, tidak terlalu melebar kesana sini sehingga menimbulkan kegaduhan yang lebih luas dan memperlama urusan hukum ini, gitu loh. Urusan ini akan makin lambat gitu, sehingga ayo sedini mungkin berfokus kembali, rapikan barisan, apa yang menjadi kecurigaan secara politik hadapi dengan senyuman, hadapi dengan taktik yang jitu, siasat yang baik. Kemudian kita berperang dengan atas nama kehormatan kita, agar kemudian kebenaran akan segera menemukan jalannya. Saya kira seperti itu, Bik. Terima kasih. Alkindi Gemoy dengan segala pikirannya. Kita berjumpa di video berikutnya. Siap. Dan kita pastikan akan berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Assalamualaikum. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para